Baik teman-teman, ini Harry Sultan. Jika kalian ingin tahu cara menghancurkan negara besar jadi kacau, lihat saja Inggris Raya. Maaf, saya cinta Inggris dan Britania. Saya ingin Britania kembali berjaya seperti dulu. Maaf, teman-teman, negara kalian jatuh lebih cepat dari perkiraan. Ini lebih buruk dari yang saya duga, padahal saya sudah lama memantau situasi di Inggris. Saya pikir, dan mungkin sebagian besar dari kalian juga akan setuju dengan saya, bahwa jika seseorang memiliki catatan kriminal, maka dia tidak bisa mencalonkan diri untuk jabatan publik. Saya kira begitu, tapi di Inggris ternyata berbeda. Izinkan saya memperkenalkan pria ini kepada kalian. Namanya Nadim Butt. Ya, B-A-T ganda. Nadim Butt. Oke, itu adalah nama yang sangat umum di Pakistan. Dia teroris yang sudah divonis bersalah, terbukti siap meledakkan kedutaan Inggris, yaitu negaranya sendiri. Dia lahir dan besar di Birmingham, Birmingham. Seperti yang kalian tahu, maaf sekali lagi, saya minta maaf kepada para subscriber saya di Inggris. Birmingham itu tempat yang buruk. Saya pernah ke sana sekali dan tak akan kembali lagi. Jadi orang ini didukung oleh Shakil Afsar. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah Shakil Afsar. Biar saya perkenalkan orang ini kepada kalian. Kota Birmingham tidak akan mentolerir penghinaan terhadap Nabi kita. Shalawat dan salam untuk beliau, dan akan ada konsekuensi dari tindakan kalian. Kalian akan menerima akibat perbuatan kalian. Sejak lahir kami diajarkan membela kehormatan Nabi kami, bahkan siap mempertaruhkan nyawa. Mengorbankan nyawa demi membela kehormatan nabinya, artinya dia tidak takut mati dan akan menghadapi siapapun yang mengkritik nabinya. Oke, sebenarnya ada satu lagi. Oke, kamu argumen yang lain? Oke, jadi kalau kamu tidak suka di sini, pergilah ke negaramu sendiri. Mengapa kami harus melakukan itu? Jika leluhur kami berjasa membangun negara ini setelah Perang Dunia. Dua kakek kami bekerja di pabrik hingga 20 jam. Kakek kami datang dan bekerja keras di sini. Itu tidak benar. Orang Pakistan dan India datang setelah Perang Dunia II dan jumlahnya kurang dari 1% populasi. Itu omong kosong. Kakek kami yang membawa hidangan Korea lezat untukmu, kini jadi makanan nasionalmu. Jadi kami tetap di sini, seperti yang saya bilang, bukan hanya ikut-ikutan. Kami di sini untuk mengambil alih. Mereka di sini untuk mengambil alih, bukan sekadar lelucon. Orang-orang Pakistan secara terbuka membicarakannya, dan mereka secara terbuka dengan bangga mengatakan, "Hey, Birmingham milik kami, Manchester milik kami, pendeta London, mereka milik kami." Para tante membahasnya. Ini bukan teori konspirasi, hanya orang bodoh saja, beta. Orang gila berambut ungu akan pura-pura tak melihat, tapi patriot tak boleh berpaling. Intinya, mereka membentuk aliansi independen untuk mendukung individu sebagai penasihat dan anggota parlemen independen. Izinkan saya memperkenalkan Nadim Butt. Lihat siapa dia. Inilah Butt. Inspire Kila, ini untuk pihak Butt dan dia adalah permintaan maaf Anda. Namanya Syahid Butt, calon untuk pemilihan dewan yang akan datang di bulan Mei. Berikan dukungan penuh padanya. Karena sekarang adalah waktunya untuk menyingkirkan anggota dewan dari Partai Buruh di Spark Hill. Dan itulah dia. Bukankah itu luar biasa? Partai buruh dari semua partai? Mereka sudah berusaha keras untuk menyenangkan orang-orang ini, tapi sekarang justru diserang. Pertama, partai konservatif aman dalam hal itu, atau partai reformasi juga aman dalam hal itu, karena mereka tidak mencari basis suara ini. Jadi mereka baik-baik saja. Orang-orang ini tidak akan memengaruhi mereka. Partai buruh yang menjual jiwa dan negara demi menyenangkan mereka, kini jadi musuh utama bagi orang-orang itu. Tentu saja bagi kalian yang mengenal kami, Orang ini siap mati demi kehormatan nabinya, si jihadi. kami telah bekerja keras untuk komunitas. Dia dan Ahmad sebelumnya mencalonkan diri di pemilu parlemen, kini untuk dewan. Karena itu kami mendukung kandidat yang berpengaruh di komunitas. Dia memiliki pengaruh di dalam komunitas. Oke, dia memang seorang terpidana teroris. Tapi ingatlah itu, sebagai kamu, Pada pemilihan Dewan Mei nanti, pilih kandidat kami Syahid Butt dan Bilal Arabi yang hari ini absen. Silakan Tuan Syahid.
Berkat bantuan Allah, dukungan kalian dan teman-teman di belakang saya yakin kita akan memenangkan ini insya Allah. Saya yakin menang. Siapa dia? Syahid Bhatt? Siapa orang ini? Biar saya bacakan beberapa pencapaiannya. Oke, ini terjadi di akhir tahun 90-an pada saat itu. Masjid Finsbury Park yang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak teroris Islamic State of Iraq and Syria dan Afghanistan di mana Hamzah menjadi imam. Jadi Abu Hamzah adalah ulama radikal di Masjid Finsbury Park. Dia telah membuat begitu banyak orang menjadi radikal. Sebenarnya bukan membuat radikal, dia justru membawa banyak orang kepada pesan sejati Islam. Tempat itu subur dan jadi pusat berkumpul ekstremis Islam seperti Syahid. Bhatt telah meminta bimbingannya, namun ia termasuk radikal yang berangkat ke Bosnia, lalu Afghanistan untuk melawan pasukan Barat. Dia mengatakan bahwa dia percaya adalah kewajibannya untuk melayani imannya di garis depan. Tahun 1998, dia ditangkap di Yaman sebagai anggota geng 10 orang, termasuk putra kandung dan anak tiri Abu Hamzah. Ditangkap atas tuduhan teror dan dihukum tahun 1999 meski diklaim terlibat kelompok teroris yang ingin membuat kekacauan di Yaman. Dia dinyatakan bersalah sebagai anggota geng bersenjata dan bersekongkol mengebom konsulat Inggris, bukan Amerika. Itu sudah cukup buruk, tapi dia memang bersekongkol untuk mengebom konsulat Inggris. Sekarang dia ingin mencalonkan diri untuk posisi yang sama di Inggris. Bagaimana masuk akal? Gereja Anglikan dan Hotel Swiss di Yaman. Kelompok itu diduga terkait radikal Islam yang menculik 16 Barat pada 1998. 4 tewas. Oke, maksudmu apa Harris? Kamu terlalu keras, orang bisa berubah, itu juga terjadi di tahun 90-an, mungkin sekarang dia sudah berubah. Kenapa kamu sekeras itu Harris? Biar aku tunjukkan pandangannya sekarang, oke? Mari kita lihat. Mari kita mulai dengan yang satu ini. Ya? Allah Samuel berkata dalam Al-Quran, janganlah kamu mengambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai teman dan pelindungmu. Kamu bisa tinggal di negara mereka, pura-pura jadi demokrat dan ikut pemilu, aku yakin. Keluarganya mendapat bantuan sosial dari pajak yang dibayar Yahudi dan Nasrani. Tidak tahu malu, orang-orang tidak tahu malu, tapi ini lebih dari itu. Jangan berteman dengan mereka. Tapi orang-orang bilang, oh apa, kamu bilang kita tidak boleh bercanda. Kamu pahami ayatnya, pahami konteksnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa orang-orang kafir takkan pernah puas denganmu. Orang-orang kafir bodoh ini memberimu kursi setara di meja. Mereka membiayai hidup mewahmu dengan pajak rakyat mereka, sementara kalian bahkan merencanakan meledakkan kedutaan mereka, tapi tetap saja mereka tidak bertindak. Betapa bodohnya mereka. Maaf, teman-teman. Aku harus memakai kata-kata ini untuk menggambarkan orang yang aku kenal mulai sadar. Ini para pemimpin kalian, ini para pemimpin kita yang brengsek. Tidak peduli seberapa banyak kalian tunduk pada mereka, mereka tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah puas. Tetap pegang agamamu bersama kaum muslim dan pertahankan pendirianmu dalam segala situasi. Oke, bukan itu. Itu hanya satu mutiara kebijaksanaan darinya. Oke, sebenarnya saya sudah memutar video ini beberapa waktu lalu, tapi saat itu saya belum tahu siapa orang ini. Dan dia akan ikut pemilihan pada Mei 2026. Dan kamu harus mencari nafkah secara halal. Kamu harus di gym itu latihan mixed martial arts tinju, angkat beban dan perkuat dirimu. Jika ada yang menantangmu, ingat muslim bukan pasifis. Kalau ada yang menantangmu, hancurkan giginya. Itu pesan saya untuk kalian semua. Itu pesannya. Kita mempersiapkan pasukan mereka, teman-teman, di depan mata dan dengan uang kita sendiri. Mereka memakai nilai dan alat kita untuk melawan kita. Ada video pelatihan pertarungan fisik di masjid-masjid. Masjid-masjid yang mendapatkan hibah dari pemerintah. Jadi uang pajak Anda sedang digunakan untuk menggantikan Anda. Uang itu digunakan untuk mempersenjatai dan memfasilitasi musuh-musuh Anda, musuh-musuh yang ingin menghancurkan Anda. Tanda kutip.
Orang-orang ingin mengambil alih dan merusak demokrasi. Seperti kata Muhammad baru-baru ini, saya akan putarkan videonya untuk Anda. Lihat ini. Demokrasi bisa digunakan untuk menghapus demokrasi. Mayoritas Anda di dunia para cendekiawan dari Semua aliran pemikiran sepakat demokrasi bisa digunakan secara instrumental. Sekarang, Terdapat perbedaan antara memakai sesuatu sebagai alat dan mempercayainya sepenuhnya. Keputusan menghapus demokrasi diambil lewat proses demokrasi. semua itu didanai dari uang pajak Anda. Mereka memakainya untuk menggantikan Anda, dan ini bukan kepunahan damai, melainkan kepunahan karena angka kelahiran rendah menuju senja. Itu juga bisa menjadi kekerasan. Seperti kata Muslim, mari kita selesaikan pesannya. if they have to. Okay, so Kalau mereka bergigi, berarti agresif. Orang ini dihukum atas terorisme, pernah merencanakan ledakan di konsulat Inggris, Yaman tahun 90-an. Dia tidak hanya membenci orang Inggris biasa atau demokrasi Inggris. Tidak ada Muslim fundamentalis yang lengkap tanpa kebenciannya terhadap orang Yahudi. Mari kita dengarkan di sini. Saya juga aktivis lokal. Saya di sini karena semua orang tahu alasannya. Kami hadir untuk mendukung rakyat Palestina dan menunjukkan bahwa warga Birmingham peduli pada mereka. Kita juga muak dengan kehadiran pembunuh bayi Israel Defense Forces pendukung dan pelaku genosida di kota kita. Kami merasa kota kami dinodai hama dan kekotoran ini. Sungguh memalukan mereka ada di sini, tapi kamu tahu sayangnya beginilah keadaannya. Sejauh menyangkut para penduduk, sebagian besar dari mereka sangat jijik dengan hal ini. Intinya, dia membahas larangan untuk penggemar Maccabi Tel Aviv. Dan saya baru tahu kemarin bahwa kepala polisi atau komisaris polisi setempat, siapapun dia, orang ini, dia dipaksa untuk mengundurkan diri. Karena dia menggunakan intelijen yang sangat dibesar-besarkan untuk membenarkan pelarangan terhadap penggemar Maccabi Tel Aviv. Dia dipaksa pensiun dini. Tebak apa? Meskipun menjilat kepada Muslim, meskipun kehilangan pekerjaannya demi menyenangkan dan menjilat sesama Muslimnya. Seperti yang saya tunjukkan tadi, Muslim hanya menganggap dia setengah baik. Saya baru tahu kemarin. Lihat ini, nak, apa itu? Dengarkan. tanpa Yupan, Maccabi pasti dilarang. Jujur saja, kalau ada anggota parlemen dari partai buruh di daerah pemilihannya, apakah Maccabi akan datang dan bermain melawan Astra Villa? Para penggemar mereka tentu saja mereka pasti akan melakukannya. Kamu tahu mereka pasti akan melakukannya? Itu karena ada anggota parlemen independen. Kepala polisi yang cukup baik. Kepala polisi yang lumayan baik, si idiot itu kehilangan pekerjaannya dan itu saja yang dia dapatkan. Seorang polisi yang lumayan baik saja, bahkan bukan polisi yang benar-benar baik. Jadi, apa moral cerita ini? Moral ceritanya, sekeras apapun kalian membela mereka, mereka tetap tidak peduli. Mereka punya agenda, nilai, tujuan, dan ambisi sendiri. Dan lihat, saya tidak bisa benar-benar menyalahkan mereka, setidaknya mereka setia pada nilai-nilai mereka, pada delusi mereka, atau apapun itu. Namun, bagaimana dengan kita? Mengapa kita tidak setia pada negara, nilai, dan sistem kita sendiri? Di West Midlands, saya biasanya tidak memuji polisi. Dia tidak memuji polisi. Saya juga bukan orang yang suka memuji polisi. Jadi orang bodoh ini, orang ini, idiot. Craig Guilford pensiun setelah penyelidikan menemukan bahwa intelijen yang sangat dibesar-besarkan digunakan untuk membenarkan larangan terhadap penggemar sepak bola Maccabi Tel Aviv. Ngomong-ngomong, mari kita kembali ke topik. Jadi itulah karakter orang itu, Syahid Bad. Orang itu bukan seorang pasifis. Orang itu bukan Muslim yang sudah berubah. Dia adalah teroris yang sudah divonis bersalah, yang memiliki pandangan sangat keras dan agresif terhadap Yahudi dan Kristen. Tapi ada dua sisi negatif dari berita ini. Kita jelas-jelas fokus pada itu, betapa lemahnya institusi kita. Bahwa orang-orang yang bersekongkol untuk menyerang negara kita sendiri bisa mencalonkan jabatan di negara yang sama. Oke, itu sudah cukup buruk. Lalu yang kedua,
Dia, meski ekstremis dan teroris yang sudah divonis, tetap didukung komunitasnya hingga bisa mencalonkan diri dan menang pemilu. Seberapa buruk itu? Tidak heran Barat sedang mengalami kemunduran. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa, jika dia dinyatakan bersalah meledakkan kedutaan Afghanistan? Oke, itu tetap buruk, tapi mereka memang bukan di pihak kita. Dia terbukti bersalah bersekongkol meledakkan konsulat Inggris. Kewarganegaraannya seharusnya dicabut dan dia tak perlu diterima kembali. Tapi lihat, dia tak hanya kembali, bahkan bisa mencalonkan diri untuk jabatan publik. Saya rasa generasi berikutnya akan melihat ke Inggris atau Australia. Saya memang agak bias, tapi menurut saya Australia hanya mencoba bertahan. Beberapa tahun ke depan mungkin kita adakan pemilu dan rakyat mulai sadar. Mungkin kita akan pilih satu bangsa. PAULINIHANSIN. Kita mungkin akan mengalami perubahan mendadak ke politik sayap kanan. Saya tidak tahu, tapi keadaan di Amerika tidak terlihat baik. Kamu juga berharap terbaik dariku. Aku tahu Amerika baik di bawah Trump, tapi kalian juga hanya satu pemilu lagi. Jika Demokrat menang, kita kembali ke awal. Kita menghadapi masalah serius soal menyakiti diri di Barat. Politisi kita juga seperti itu. Saya tidak tahu apa untungnya bagi mereka. Serius, apa yang kalian peroleh dari orang seperti ini? Tangkap mereka, cabut kewarganegaraan mereka, deportasi mereka, itu saja. Sesederhana itu. Kita punya orang seperti Muhammad Hijab secara terbuka dan dengan bangga mengatakan mereka akan menciptakan negara Islam lain. Kita punya 50 juta orang, itu luar biasa. Kita sangat banyak. Ada 50 juta Muslim di Eropa. Ada lebih banyak Muslim di Eropa daripada di beberapa negara mayoritas Muslim. Jika semua Muslim di Eropa menjadi satu negara, itu akan menjadi salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Lihat, ini masjid di Inggris. Apa tujuan politik Islam di masjid Inggris? Apa tujuan politik Islam? Apa itu visi politik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Aku telah mengutus utusanku dengan agama Al-Qur'an kebenaran. Liyudhhirahu 'ala dini kulli." Untuk mengatasi cara hidup lain. Setiap cara hidup selain Islam harus ditinggalkan. Itu satu-satunya alasan Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun ke bumi dengan satu pesan dan satu tujuan. Membuat semua cara hidup lainnya menjadi usang. Kristen, Hindu, kapitalisme, komunisme, semuanya hilang. Hanya cara hidup Muslim, Islam. Semua cara hidup, meski umat Muslim tidak menyukainya. Itulah visi Islam. Itulah visi yang dibawa Nabi, dan itulah visi yang dibawa untuk disempurnakan. Bukan demokrasi kalian, bukan liberalisme kalian, bukan kapitalisme kalian, bukan yang lain. Isme buatan manusia selain ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah konstruksi peradaban Barat. Selain Islamisme, Nabi Shallallahu Alaihi memiliki rencana aksi terperinci untuk berangkat dari kekuasaan kufur di Makkah, menjadi kepala negara di Madinah, dan menghancurkan kekaisaran Romawi serta Persia. Dan beliau mengambil langkah-langkah itu agar kita mengikuti jejak tersebut mulai sekarang. orang yang saya ceritakan, tapi orang AFSA semuanya. Itulah keyakinan mereka. Ini memang keyakinan mereka. Inilah yang mereka ajarkan secara terang-terangan di tanah kita, di wilayah kita, sementara politisi kita yang lemah membiarkannya tanpa tindakan. Mereka punya undang-undang ujaran kebencian. Kenapa mereka tidak menggunakan undang-undang ujaran kebencian ini terhadap mereka? Ini adalah kebencian terhadap setiap cara hidup lain, setiap satu cara hidup. Mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah membuat setiap cara hidup lain menjadi usang. Mereka akan menghancurkan setiap budaya. Tapi tidak, itu bukan ujaran kebencian. Bukankah itu indah? Itu Islam, Muslim yang sangat kami cintai. Haris, bagaimana beraninya kamu mengatakan itu? Masuk penjara 5 tahun di Australia. Kamu tahu, aku akan mendapat ketukan di pintu. Aku sebenarnya sudah siap secara mental. Tapi memang separah itu, benar-benar menyedihkan ya. Tapi mereka memang sedang bermain api. Semakin lama mereka menunda, masyarakat akan semakin marah. Dan pada saat itu, mereka tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan selain diri mereka sendiri.